Selamat datang di siaran Goib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Malam itu, lampu-lampu jalan hanya menyala separuh. Sisanya seperti sengaja padam, membuat sudut-sudut lapangan gelap pekat. Made dan Wira baru selesai bermain bola dengan anak-anak kampung lain. Mereka berdua adalah yang paling terakhir membereskan bola dan menarik jaring gawang ke pinggir. "Hati-hati deh, jangan dipaksa. Kaki gitu nanti tambah parah," gumam Wira sambil melihat langkah Made yang pincang. Made meringis. Tangannya memegang pergelangan kaki kanan yang memerah. "Tadi pas mau ambil bola, ketekuk War, sakit sekali." Wira menghela napas. "Ya sudah, kita ke Pekak Landung saja. Beliau pasti masih bangun. Tapi kita harus cepat, ini Kajeng Kliwon deh, dan malam Jumat lagi." Made terdiam. Wajahnya tegang. "Lewat kuburan?" Wira tidak menjawab, karena memang jalan tercepat menuju rumah Pekak Landung adalah jalan itu, melewati kuburan desa yang terkenal wingit. Pohon-pohon Kamboja di sepanjang kuburan tampak seperti tangan-tangan bengkok yang menjulur. Setiap langkah mereka menimbulkan suara dari ranting kering. Semakin masuk ke jalan yang gelap itu, hawa semakin dingin, seperti menyusup sampai tulang. Made menggigil. "War, lihat itu," bisiknya. Di antara nisan-nisan tua, tampak beberapa canang yang masih baru. Dupa di atasnya masih berasap tipis meski tidak ada angin. Bau menyengat canang kalah dengan aroma busuk yang tiba-tiba tercium, seperti bau bangkai yang baru mulai membusuk. Mereka mempercepat langkah. Rumah tua itu berdiri miring, dikelilingi pagar bambu yang sudah rapuh. Lampu minyak di serambi berkedip pelan, membuat bayangan Pekak Landung tampak seperti ikut bergoyang. "Siapa itu?" Suara tua itu muncul dari balik pintu. "Ini saya, Pekak. Made Keseleo." Pekak Landung membuka pintu. Matanya redup, rambutnya putih berantakan, tapi tangannya masih kokoh seperti orang muda. Made dipersilahkan duduk. Pekak Landung mulai memijat kaki Made dengan minyak kelapa yang berbau bawang dan sereh. Sentuhannya keras tapi hangat. "Tadi ada yang ikut waktu kalian melewati kuburan?" tanya Pekak Landung tanpa menatap mereka. Wira langsung menoleh cepat. "Maksudnya, Pekak?" Pekak Landung mengerutkan alisnya. "Ada bayangan. Dari tadi ngikut. Dia berdiri di belakang kalian waktu kalian masuk pintu." Made menelan ludah. Ia ingin menoleh tapi tidak berani. Pekak Landung menepuk lutut Made. "Sudah, kakimu sudah mendingan. Tapi kalian jangan pulang lewat kuburan. Kalau bisa, cepat-cepat pulang." Made dan Wira saling pandang. "Kenapa, Pekak?" Pekak Landung mematikan lampu minyak. "Malam ini, banyak yang turun." Mereka berjalan cepat ke arah rumah masing-masing. Namun kampung tampak tidak seperti biasanya. Angin tidak bergerak, ayam tidak berkokok, bahkan anjing pun tidak menggonggong. Ketika sampai di pertigaan kecil dekat pura dalam, Made berhenti mendadak. "War, kau dengar? Ada suara ting, ting, ting." Seperti bunyi logam kecil dipukul. Jero. Mereka mengikuti suara itu. Pelan, hatinya berdegup kencang, sampai akhirnya mereka melihatnya. Di tengah jalan desa, tepat di bawah sinar bulan, berdiri seorang wanita memakai kain kasa beraksara Bali, dengan gambar leak yang terlukis samar di dadanya. Kain itu melilit tubuhnya seperti perban ritual. Wajahnya bukan lagi wajah manusia, matanya memanjang ke atas, kulitnya pucat keabuan, bibirnya robek sampai ke pipi.
Tetapi dari perut ke bawah, ia masih manusia, masih seperti tubuh seorang perempuan dewasa. Di tangan kirinya, ia membawa sanggah cucuk, lengkap dengan canang kecil yang meneteskan minyak harum. Wanita itu mengangkat satu kakinya, lalu mengitari dirinya sendiri sambil mendesis, seolah sedang melakukan tarian ritual yang tidak seharusnya dilihat manusia. Wira menahan nafas. Made hampir roboh ketika melihat wajah itu lebih jelas. Dia mengenalinya. "Jero Balianini," bisiknya hampir tak terdengar. Sosok itu adalah Balian sakti paling terkenal di desa itu. Wanita paruh baya yang menjanda sejak beberapa tahun lalu. Banyak rumor beredar bahwa ia membunuh suaminya dengan ilmu yang ia pelajari. Bukan dengan pisau, bukan dengan racun, tapi dengan rasa sakit yang ia kirim ke tubuh suaminya sedikit demi sedikit untuk memperkuat ilmunya. Dan malam itu, mereka melihat bentuk lain dari dirinya. Jero Balianini berhenti menari. Kepalanya berputar pelan seperti tidak memakai tulang di leher. Ia menatap mereka dengan mata hitam panjang itu. Jero Balianini melompat mendekat. Tubuhnya bergerak patah-patah seperti sendinya tidak lagi menyatu. Wira menahan nafas. Made hampir roboh ketika melihat wajah itu lebih jelas. "Aku tak bisa lari, War," desis Made hampir menangis. Jero Balianini semakin dekat. Nafasnya terdengar seperti nafas hewan yang terluka, berat, panas, dan tidak beraturan. Cahaya bulan memantulkan wajah mengerikannya. Kulit wajahnya retak seperti tanah kering, matanya memanjang, dan lidahnya hitam keunguan menjulur sedikit. Wira panik, tangannya gemetar, tapi saat ia merogoh saku celananya, ia merasakan sesuatu yang keras. Batu kecil, batu yang diberikan oleh Pekak Landung sesaat sebelum mereka pulang. "Bawa ini, kalau ada yang mengikuti kalian, lempar saja," kata Pekak Landung dengan suara rendah waktu itu. Wira masih ingat kalimat itu jelas sekali. Jero Balianini mengangkat kakinya, memutar tubuhnya perlahan seperti sedang menutup ritual. Sanggah cucuk yang ia bawa bergetar, dan di ujungnya ada bara kecil seperti titik api. Wira berbisik keras, "Wira, cepat!" Wira tidak berpikir. Ia menarik tangan Made ke belakang, lalu melempar batu itu sekuat tenaga. Batu itu melayang cepat. Bukan ke kepala, bukan ke wajah, tapi tepat mengenai sanggah cucuk yang dibawa Jero Balianini. Sanggah cucuk itu terlempar dari tangannya, jatuh dan patah. Canang serta bara di atasnya padam seketika. Jero Balianini memekik, bukan suara manusia. Suara itu membuat daun-daun kambaja jatuh berjatuhan seperti hujan. Tubuhnya berguncang, lalu terhuyung ke belakang. Dalam sekejap sosoknya berlari menjauh menyeret kakinya yang masih manusia itu. Hening. Made dan Wira terduduk, tubuh menggigil tak mampu berdiri. Warga desa gempar. Kul-kul balai Banjar dipukul tanpa henti sebagai tanda duka. Made dan Wira bangun dengan tubuh panas, kepala berat dan tenggorokan kering. Mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur. Otot mereka kaku seperti habis diperas sesuatu semalaman. Ibunya Made masuk ke kamarnya dengan wajah pucat. "Dek, kamu dengar berita pagi ini?" Made hanya bisa menggeleng lemah. Jero Balianini meninggal di dekat kebun bambu, tengah malam. Wira pun mendengar berita yang sama dari ibunya. Yang membuat warga heboh bukan hanya kematiannya, tapi cara kematiannya. Di sebelah jenazah Jero Balianini, terdapat sanggah tucuk patah dengan bekas batu kecil di bagian sampingnya. Tidak ada tanda kekerasan lain, tidak ada luka tusuk, tidak ada darah, hanya sanggah cucuk yang pecah. Beberapa warga berkata, bila seorang Balian memakai sanggah cucuk dalam ritual leak, maka benda itu menjadi pusat kekuatan tubuhnya malam itu. Jika sanggah itu dihancurkan, maka tubuhnya ikut runtuh. Made dan Wira tak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya saling menatap, tubuh masih lemah. Di luar suara warga masih ramai membicarakan kejadian itu. Dan hanya Made dan Wira yang tahu.
batu kecil dari Pekak Landunglah yang mengakhiri hidup Jero Balianini.